Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan channel Desain Ajar Tani. Terima kasih sudah subscribe dan komen di komentar biar kita lebih semangat, teman-teman. Pagi hari ini kita akan melakukan spray, teman-teman ya. Insya Allah ini spray untuk yang terakhir atau finishing ya, teman-teman. Jadi umur padi kita sudah di 80 HST ya, 82 sekitar itu. Dan ini adalah fase terpenting ya untuk menjaga tanaman padi kita biar hama dan sebagainya bisa terlindungi. Kemudian nutrisi terakhir juga agar padi ini tambah bernas, tambah berisi. Kita tunjukkan teman-teman untuk padi kita yang di belakang saya ini ya. Jadi sudah mulai merunduk. Penampakan padi saya, teman-teman ya. Penampakan padi Inpari 32 ya. Jadi daunnya sebenarnya sudah jernih, malainya juga jernih. Jadi insya Allah kalau hama tidak terlalu terlihat, tetapi ada beberapa yang saya takutkan adalah kelembapan karena airnya walaupun musim kemarau ada sibel ya, sumur sibel, jadi lembab teman-teman, dengan rumpun yang terlalu padat. Jadi harus kita berikan tetap fungisida, insektisidanya untuk wereng ya, karena masih ada dan ada nutrisi yang kita berikan. Langsung kita lihat apa yang harus kita tangani di pagi hari ini, teman-teman. Ya, insektisida pertama yang kita berikan adalah insektisida plenum dari Syngenta, teman-teman. Jadi ini insektisida sistemik yang fungsinya adalah untuk pencegahan terhadap hama wereng ya. Jadi bahan aktifnya pimetrozin 50%. Jadi untuk plenum ini memang kita berikan di akhir, teman-teman. Kalau saya hanya 1 kali. Jadi kita lihat kondisi ya, kalau musim kemarau seperti ini saya kasih sekali di pamungkas atau paling akhir. Kenapa? Karena dilihat tadi saya itu cukup rapat, lembapannya tinggi walaupun kemarau, dan jarak tanamnya memang kemarin terlalu rapat ya, teman-teman. Sekitar 20 cm ini jaraknya. Jadi terlalu rapat sebenarnya ya. Jadi ini sangat ampuh untuk hama wereng, dan ini sistemik juga. Harapannya nanti 2 minggu lagi mau panen itu masih tercover ya, karena masa kerja dari plenum ini sekitar 2 minggu masih bisa melindungi. Jangan terlalu sering menggunakan insektisida ini ya, teman-teman, karena ditakutkan hamanya akan resisten atau kuat dia. Jadi ada beberapa tempat yang sudah tidak manjur untuk penggunaan plenum, jadi harus dosis lebih tinggi lagi. Nah, untuk dosisnya saya menggunakan 1 tutup ini ya, karena sudah ada takarannya. Ini penuh 12,5 gram ya. Jadi ini 100 gram sekitar harganya 120-an ya kalau di Nganjuk Jawa Timur. Ini bisa jadi 8 ya, teman-teman ya. Jadi 8, boleh dijadikan 9 juga boleh ya. Jadi rata-rata 8 dan sampai 9 sendok ini. Nah, ini insektisida pertama yang kita berikan. Nah, insektisida berikutnya ya, kita menggunakan spontan ya. Spontan 400 SL dengan bahan aktif Dimehipo. Ini sebenarnya manfaatnya hampir mirip dengan plenum, cuma ada beberapa tambahan ya dari khasiat dari spontan. Ini 500 ml atau setengah liter ya. Dengan sasaran hama adalah penggerek batang ada ya, wereng coklat juga ada, hama putih lalat dan hama putih palsu. Ini yang biasanya juga sering menyerang tanaman padi kita di fase-fase akhir. Jadi kita berikan spontan ini ya, agar tercover atau terlindungi. Kedua, info dari teman-teman tani ya, spontan ini bisa untuk melindungi tanaman kita dari hama ini burung ya, teman-teman. Kalau saya belum membuktikan secara detail, tapi spontan ini bisa untuk mengobati burung ya. Jadi ketika diobat ini burungnya nanti mati. Ya, sebenarnya kurang cocok ya, tapi ya gimana lagi ya, kalau burungnya terlalu banyak itu berbahaya juga. Nah, dosis yang saya berikan dari spontan ini, insektisida ini adalah 50
mili teman-teman. Satu tutup ini ya, ada takarannya 50 mili. Ini penuh ya, 50 mili. Jadi kalau di aturan nggih, po. Nah, ya. Jadi takarannya 50. Kalau di anjuran 40 sampai 60 ya. Sekitar itulah. Jadi boleh 50 asal tidak terlalu tinggi juga. Tetap disesuaikan dengan dosis ya. Jadi insektisida saya di pamungkas ini adalah 2 ini teman-teman ya. Karena kalau hama ulat itu sudah tidak terlalu berpengaruh terlalu tinggi ya. Jadi ini hama yang kita tangani cukup paling berbahaya adalah wereng. Nah, berikutnya saya menggunakan fungisida andalan saya ya. Fungisida yang saya kira ini bagus dan mirip bahan aktifnya dengan Amistartop ya. Ini bahan aktifnya adalah azoxystrobin dan difeconazole. Difeconazole itu mirip filia ya teman-teman. Cuma ini ada azoxystrobinnya 200 gram per liter. Ini fungisida sistemik yang fungsinya sama dengan Amistartop ya. Jadi Amistartop itu fungisida sultan kata teman-teman ya. Kalau ini harganya murah teman-teman, separuhnya Amistartop. Jadi 110.000 kalau di tempat kami tandem ini ya. Cukup lumayan, tidak terlalu mahal, dan dosisnya juga saya menggunakan 20 mili ya. 20 mili sama takarannya saya menggunakan ini ya. Menggunakan ini. Jadi tetap pakai takaran, jangan pakai metutup ini ya teman-teman. Kalau pakai tutup itu tidak efektif dia ya. Walaupun ukurannya mungkin sama ya. Jadi gunakan aturan yang tepat. Nah, kalau di aturan sini sebenarnya padi itu 1 mili per liter ya. Tapi karena kerapatan padi saya cukup tinggi, maka saya gunakan 20 mili per liter. Ini bisa untuk hawar pelepah ya, hawar pelepah, kemudian bercak coklat, Blas spicularia, dan hawar daun ya. Kenapa saya masih menggunakan fungisida tandem ya? Selain mencegah timbulnya jamur ya, tanaman padi kita akan tumbuh dengan sempurna dan cepat dalam hal pengisian. Karena dari info teman-teman tani juga, azoxystrobin dan difeconazole itu bisa membuat padi lebih terisi teman-teman. Ini sistemik juga. Jadi kenapa saya menggunakan ini? Karena memang fungisida ini sangat bagus. Kemudian berikutnya yang kita berikan adalah ini ya teman-teman. Ini adalah racian dari nutrisi yang kita berikan. Ini berisi 1 liter air dan saya campurkan dengan gandasil daun yang saya mix dengan 4 gibgru panen. Jadi rencana saya akan spray sekitar 10 tangki ya. Kenapa saya tidak menggunakan gibgru panen ya? Gibgru panen 1 tangki 1 saset. Tanaman padi saya cukup lebat ya teman-teman. Takutnya ketika nanti panen itu ada hujan, takutnya rebah nanti ya. Makanya saya menggunakan nutrisi ini, campuran ini untuk mengurangi dosis dari gibgru. Karena memang kemarin sebelum mulai keluar sudah saya gibgru. Jadi takarannya 1 gandasil buah yang warnanya merah ditambah dengan 4 gibgru panen. Ya, ini cukup bagus untuk nutrisi. Di fase-fase akhir ini kita butuh kalium yang tinggi ya. Kita tambahkan gibgru itu untuk asam gibrelatnya biar nutrisi yang diserap itu semakin cepat masuk ke jaringan sel tumbuhan kita ya. Jadi ini nutrisinya. Dan yang terakhir ya, karena sistemik ya, dan saya mau ini sampai panen tidak dispray lagi, saya menggunakan perekat Bismor
ya. Ini harganya 60-70.000, murah banget, 500 mili ya. Saya gunakan sangat sedikit ya. Jadi saya hanya menggunakan sekitar 5 mili saja atau 1 sendok makan kalau segini ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, hanya untuk menguatkan atau biar obat atau insektisida kita, pestisida kita tuh melekat lebih lama ya. Kalau misalkan nanti misal ada hujan, itu masih aman. Walaupun ini musim kemarau, tapi tidak ada salahnya kita memberikan perkat ini, walaupun jangan banyak-banyak teman-teman ya. Itu insektisida yang kita berikan dan fungisidanya termasuk nutrisi ya. Mohon maaf ini suaranya agak ramai karena sebelah saya adalah sumur, itu Mas Pur ya yang nyepray. Jadi itu yang kita berikan di pagi hari ini. Demikian info kita seputar ending atau finishing dari tahap-tahap penyepraian padi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.